Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofah dengan NPM 1804022009. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan pelaporan akuntansi sektor publik, studi kasus di Desa Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Latar belakangnya, akuntabilitas dan transparansi atas segala aktivitas menjadikan ilmu akuntansi sebagai kebutuhan yang tidak lagi dapat diremehkan, terutama dalam organisasi kepemerintahan. Akuntabilitas memang sangat penting untuk sebuah laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang disusun dan dilaksanakan. Bukan hanya diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang besar, bahkan organisasi kecil sangat membutuhkan penerapan akuntabilitas, guna mengetahui bagaimana hasil dan kinerja yang telah direncanakan, sehingga mudah menemukan kesalahan dan kekurangan dalam kinerja yang telah direncanakan. Untuk menentukan langkah pada tahap selanjutnya dengan meminimalisir terjadi kesalahan kembali. Pada umumnya, akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang terdapat dalam bidang keuangan negara atau public finance, khususnya yang terdapat dalam tahap pelaksanaan anggaran atau budget eksekutif dan semua yang transaksi yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan baik bersifat sementara ataupun permanen dalam semua tingkatan yang terdapat pada unit kepemerintahan. Dalam akuntansi pemerintahan, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk media untuk pertanggungjawaban operasional sebuah aktivitas, yakni dalam perencanaan, penganggaran, pencarian, dan juga penyaluran dana bagi kesejahteraan desa. Dalam aturannya, akuntansi pemerintah harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang sama. Semua pihak dapat mengawasi setiap pelaporan karena akuntansi pemerintah bersifat sektor publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kecamatan Pakis adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang, tepatnya di bagian utara dan memiliki 15 jumlah desa. Mayoritas penduduk Kecamatan Pakis yakni sebagai pedagang dan petani, di mana produksi pemberdayaannya adalah milik sendiri, seperti tempe, tahu, dan kerajinan tangan berupa genting, batu bata, dan lainnya. Pengelolaan dana desa merupakan suatu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaannya sendiri dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dana desa. Kecamatan Pakis memiliki tahapan-tahapan dan pengelolaan dana desa di mana mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pencairan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaannya dan pelaksanaan perlu adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik, salah satu dengan unsur akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan. Kecamatan Pakis memiliki wewenang sendiri dalam pelaksanaan dana desanya, bukan hanya terfokus pada penyertaannya, pembangunan desa akan tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat sama rata dalam merasukan bagaimana kinerja dari anggaran desa yang telah diamankan pada kecamatan Pakis. Permasalahannya yakni terdapat beberapa desa dalam kecamatan Pakis yang belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Selain itu, masyarakat transparansi anggaran untuk pembangunan kesannya masih belum terbuka kepada masyarakat luas. Berdasarkan pre-survei di lokasi penelitian, masih banyak masyarakat yang belum memahami dana desa dan realisasi anggaran, sehingga masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dari sedikit latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan pelaporan akuntansi sektor publik. Dengan rumusan masalah, yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, yakni bagaimana kebijakan sektor publik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa sekecamatan Pakis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi pengelolaan terhadap dana desa setiap desa di Kecamatan Pakis. Yang keempat ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu bagi peneliti dan akademisi, dan bagi pemerintah. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dan akademisi serta mengetahui problema yang sebenarnya terjadi dalam pengalokasian dana desa, sehingga diharapkan menjadi referensi penelitian yang serupa.
Yang kedua ada bagi pemerintah desa. Yang pertama, mendukung peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat terhadap pembangunan di seluruh desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, membangun dalam menyelenggarakan pemerintah yang efektif termasuk dalam pembangunan. Yang ketiga, diharapkan dapat memberi informasi tambahan dalam penerapan akuntabilitas di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pakis. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka, akuntabilitas sektor publik. Jadi akuntabilitas sektor publik yakni kegiatan jasa di mana aktivitasnya memiliki hubungan dengan usaha, terutama bersifat keuangan untuk mengambil keputusan dalam memberi kebutuhan dan hak publik dengan melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh beberapa entitas perusahaan. Itu menurut Bindari. Yang kedua ada standar akuntansi pemerintah, yaitu mengenai pada penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum demi meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik tahapan antar entitas maupun antar periode. SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, yakni beberapa prinsip di dalam akuntansi yang diterapkan pada penyusunan juga penyajian laporan keuangan yang terdapat dalam pemerintah. Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, yakni pasal 32 berbentuk isi laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan belanja negara APBN atau anggaran pemerintah belanja daerah APBD disajikan dengan susunan sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga ada asas pengelolaan dana desa, transparansi, yaitu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang keterlibatan informasi pada publik. Badan publik harus memberikan informasi dengan benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Karena informasi tersebut merupakan hak pengelolaan dana desa, salah satu prinsip utama kepemerintahan adalah transparansi dan pelaporan keuangannya. Yang kedua ada akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pelaporan dana mempertanggungjawabkan atas kegagalan maupun keberhasilan visi dan misi organisasi yang dicapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan melalui media tanggung jawab yang dilaksanakan secara berkala. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga untuk pengelolaannya masyarakat ikut andil. Yang keempat ada disiplin anggaran, yaitu merupakan penerapan peraturan agar tidak terjadi keterlambatan dan kekeliruan dalam pelaporan pengelolaan dana desa. Terus keempat ada pengelolaan dana desa. Yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam penyusunan dan menentukan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapainya suatu tujuan dengan langkah-langkah yang diinginkan. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu rencana yang telah disusun secara kesepakatan untuk mendapatkan hasil maksimal dengan keinginan diharapkan bersama. Yang ketiga ada laporan pertanggungjawaban. Sebuah penyampaian dapat diminta pertanggungjawaban pada sebuah aktivitas yang menggunakan dana desa sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menilai bahwa kegiatan tersebut. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini menggunakan jenis, lokasi, dan waktu penelitiannya, yaitu menggunakan tipe kualitatif dengan sifat deskriptif sebagai sumber dari informasi secara nyata kemudian dituangkan melalui pendeskripsian kata-kata. Yang kedua, subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian yaitu camat, kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat yang andil dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada sumber dan dokumentasi sebagai bukti penelitian. Yang keempat ada analisis desa. Yang keempat ada analisis data, yaitu yang menjadi analisis data untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik yang dengan baik adalah dengan menganalisa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan melihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Jadi, untuk kesimpulannya, dari beberapa desa di Kecamatan Pakis sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas meskipun terdapat beberapa desa yang belum menerapkan dengan baik. Tahapan penyusunan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Tidak ada kendala serius dalam penerapannya. Jadi itu tadi proposal penelitiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.